Bisa Pak, muncul nggak? Muncul. Ya, ini tugas kelompok kita. Kita berkelompok 5 orang seharusnya Pak ya. Ya, kan gini tugas kita itu. Ini kelihatan Bos? Ini Pak, kelihatan nggak nih? Apa nih tugasnya? Kelihatan Yang sudah muncul, jadi. nggak maksud hasilnya aja yang kelihatan. Kelihatan Pak. Enggak, maksudnya yang direkam itu ya. Kalau yang oh ya. Nah, ya ini kan kita kan ada tugas kelompok di mana judul proyeknya itu tentang tabungan sampah di sekolah. Nah, di sekolah SMP Merdeka. Setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut para siswa diminta untuk membawa sampah dari rumah masing-masing. Nah, yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Nah, kita diminta untuk membantu bendahara kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang. Untuk sampah kertas kardus bekas itu harganya 3.000 per kilo dan botol plastik harganya 2.500 per kilo. Nah, selanjutnya siswa akan mendapat predikat berdasarkan jumlah tabungan yang dikumpulkan. Ketentuan tabungan lebih besar dari 500 itu dapat predikat gold, dan tabungan di atas 200.000 sampai 500 itu dapat predikat super, sedangkan di bawah 200 itu dapat predikat bronze. Nah, di sini kita diminta untuk dari rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan oleh siswa dan jumlah uang yang ditabung oleh siswa, predikat jumlah tabungan siswa, jumlah tabungan yang paling banyak, jumlah tabungan yang paling sedikit, serta rata-rata tabungan siswa. Ada tantangannya juga nih Pak. Tantangannya juga rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan yang dengan predikat gold, silver, dan plus dengan menggunakan petunjuk fungsi CONIF. Nah, itu. Untuk data-data ini boleh katanya bebas ya, bebas datanya, nama dan jumlah anak bebas, datanya bebas, kita yang atur agar bisa mencari data, mendapat data total tabungan bervariasi. Gitu ya. Iya. Iya, Pak. Nah, di sini tadi saya agak gini ngaceng karena ada yang gangguan. Dilanjutkan oleh Pak
Pak Diono. Nah, gimana itu Pak? Lanjutkan Pak. Tugasnya Pak. Saya serahkan ke Pak Diono nih. Baik, Pak. Coba saya lanjutkan ya, Pak ya. Ini sepertinya saya aja yang share screen ya, Pak. Mungkin langsung Pak Diono bisa sharing? Iya, saya yang share screen kalau gitu, Pak. Iya, bisa. Iya, iya, iya. Sebentar saya cari, Pak. Di mana tadi, Pak? Di WA ada? Ya, coba saya share screen ya, Pak. Ya, ya itu kelihatan. Oke, baik. Coba ini saya jelaskan untuk ini. Ini datanya sudah ada berupa nama, ya. Ada untuk apa namanya, bulan 1, 2, 3, dan di sini juga ada total berat untuk sampahnya, untuk kardus, untuk sampah kardus itu totalnya diambilkan dari kolom C, kolom E, dan kolom G. Sedangkan untuk total berat botol plastik itu diambilkan dari D, F, dan H kolomnya. Jadi ini sudah ketemu, tadi sudah dicari nilainya oleh Pak Gede. Jadi, lalu untuk jumlah tabungan yang dari kardus itu sudah dikalikan. Jadi total berat kardusnya, total berat botolnya juga sudah dikalikan. Kalau kardus itu dikalikan 3.000, kalau botol dikalikan 2.500, sehingga ketemu total tabungannya. Untuk total tabungannya itu menggunakan fungsi sum yang diambilkan dari total botol sama total tabungan kardus. Datanya sudah ketemu semuanya, sudah disiapkan sama Pak Gede tadi. Nah, untuk predikatnya di sini, predikatnya itu ada silver, ada gold, ada bronze, dengan ditandai masing-masing. Untuk silver itu di atas atau sama dengan 200.000, di 200.000 ke atas sampai dengan di bawah 500.000. Sedangkan kalau untuk gold itu di atas 500.000 ke atas. Sedangkan untuk bronze itu di bawah 200.000. Nah, untuk rumus ini menggunakan rumus if. Ya, dimana di sini kita menggunakan if bertingkat karena value-nya itu ada 3. Jadi kita menggunakan 2 if. Jadi if pertama itu untuk mencari nilainya gold, jika nilainya itu 500.000 ke atas untuk total tabungannya, maka dia gold. Sedangkan kalau nilainya di atas 200 itu silver. Selain itu nilainya bronze. Jadi untuk di datanya itu di atas 200 atau di atas atau 200.000 ke atas ya, Pak? Yang di soal itu kurang dari 200 itu bronze. Kalau yang silver? Silver. Ya, yang silver 200 sampai 200 ada sama sampai 500.
Oh, berarti 200.000 ya. Ini berarti saya agak salah dikit. Sebenarnya nggak masalah sih, karena datanya nggak sampai ada yang 200 pas gitu, jadi nggak ada pengaruhnya. Iya. Tapi saya ganti aja dulu, nggak apa-apa. Biar ini, biar nggak ada masalah nanti kalau nih. Kalau silver itu 200.000 ke atas sampai dengan di bawah 500.000. Ini menggunakan conditional formatting, sehingga di format untuk kuning itu digunakan untuk gold, sedangkan untuk abu-abu itu untuk silver, dan ungu itu untuk bronze. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk rata-rata ini juga sudah dicari, rata-rata ini tadi semuanya masing-masing data dari data di atas. Ya. Lalu yang untuk terbanyak, untuk rata-rata menggunakan fungsi average, sedangkan untuk nilai terbanyak menggunakan fungsi max, dan untuk nilai terendah menggunakan fungsi min. Lalu di sini ada tantangannya. Dari data di kolom N atau ya, ini menggunakan count if untuk predikatnya. Jadi dimana ini menggunakan fungsi count if diambilkan dari range N7 sampai dengan N16. Begitu juga dengan silver, sama, ngambilnya tetap menggunakan range-nya N7 sampai dengan N16. Lalu yang untuk bronze juga sama. Nah, ini yang digunakan di pertanyaan tantangan menggunakan fungsi count if. Jadi itu Pak mungkin yang bisa kita sampaikan. Monggo kalau ada yang didiskusikan. Saya stop sharing dulu. Coba buka yang tadi itu, Pak. Yang apa Pak? Share Ya, lagi. Sebentar. Ya, di bagian ini tuh rumus count it. Nah, yang triangle itu kan count if kurung buka dolar N $7 itu tuh dipakai. Ya, itu kita menggunakan rumus absolut Pak. Jadi di situ kita menggunakan rumus absolut. Ya. Jadi karena nanti ketika kita mengambil sebuah range, lalu datanya itu kita copy, nah itu kita beri rumus absolut. Kenapa? Biar ketika nanti rumusnya kita copy ke bawah itu tidak bergeser. Yang bronze, coba yang bronze, yang 3 bronze. Nah, itu tadi saya coba nyoba itu. Yang mana sebenarnya yang lebih bagus dipakai, Pak? Sebenarnya sih sama saja sih Pak, kalau untuk rumus. Tapi kalau untuk rumus-rumus yang kita copy, bergeser ya. Ya, itu nanti ketika tidak kita beri rumus absolut, maka nanti pemanggilan range-nya nanti ikut bergeser satu baris ke bawah sesuai dengan urutannya dari yang kita kopikan rumusnya tadi. Nah, kalau di sini kan range-nya N7 sampai dengan N16. Ini coba saya hilangi rumus absolutnya dulu, nanti biar
kita tahu perbedaannya. Coba saya hilangi dulu. Nah, ini ketika saya copy, Ah, maka nanti range-nya yang dipanggil 16. ini kan ya kan N7 sampai N16. Nah, ketika saya copy ke bawah, nah ini range-nya akan bergeser, Pak. Jadinya N8 sampai N17. oh, Jadi iya, iya, seperti iya. itu. Nah, ini kan kelihatan. Nah, range-nya dia bergeser satu baris ke bawah. Itu kalau tidak kita beri rumus absolut. Hmm, Nah, jadi begitu, Pak. oh iya, iya, iya. Oh, otomatis dia berubah gininya. Goal ya pakai kalau absolut itu otomatis dia uh, tetap petik gold, tetap petik silver. Oh, enggak, Pak. Kalau ini Oh, kalau ini tetap, kita oh, ganti tetap sendiri. mati. Iya, tetap kita ganti berdasarkan kriterianya kan ini. Jadi kalau ini kita Iya, nyari iya. silver berarti ya ini kita ganti silver. Sedangkan ini kita ganti. Tadi kan kopinya itu untuk ngopi Oh ya, rumus ya. count Oke. if-nya aja sih. Ya, ya. Makasih, Pak. Saya tambahi dulu. Nanti biar kalau ini kita pakai sudah fix datanya. Monggo yang lain, Bapak barangkali sambil ini saya betulkan datanya. Kalau kalau cara cepat untuk memberi tanda absolut itu sama seperti di Excel, Pak ya? Pakai apa? F4, Pak. Ya F4 sama. ya? Iya, F4. Tapi kalau di laptop itu kan pakai FN biasanya. Hmm. FN F4. Gitu, Pak. Ya, mungkin dari Bu Kristina, Liliana, gimana sih Kak? Ada tanggapan? Saya mau tanya sedikit yang bagian apa predikat karena segini yang tadi katanya is 2 kali itu Pak. Oh, predikat Karena ya, saya Bu. belum Iya. pernah buat ini soal is 2 kali. Iya. Ini kita gunakan if Oh, 2 yang tadi kali. predikat. Ya, ini ya, Bu ya. Yang di sini ya. Ya. Ini kita gunakan if 2 kali karena di sini data yang mau ditampilkan itu ada lebih dari 2. Jadi ada gold, ada silver dan ada bronze. Jadi kalau value-nya itu ada lebih dari 2, maka ya paling tidak minimal kita menggunakan 2 if. Jadi kayak itu. Ini kan ada silver, ada gold, dan ada bronze. Jadi paling tidak kita harus menggunakan 2 if. Kalau biasanya itu kan if itu kan hanya 2 value-nya. Jadi jika A maka B, jika tidak maka C, kan begitu. Jadi seperti itu. Makanya yang dipakai ini value-nya value if true. Biasanya kan cuma value if true sama value if false saja kalau cuma if 1. Nah, ini kan value if true, yang ini juga value if true, yang ini baru value if false. Ada tiga ini. Ada 3 value yang Jadi kalau misalnya value-nya 5 kita buat 4 if. 4. Oh. Kalau value-nya 5 kita menggunakan 4 if. Ada lagi? Silakan.
ini ada 3 value ya yang kita pakai sehingga kita menggunakan isnya bertingkat. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Pak Tiono kira-kira sudah berapa menit nih videonya? Ini saya subscribe. Oh, 20 menit. Biar nggak terlalu lama mungkin. Atau kita kenalan di sini gitu atau gimana? Ya monggo Pak. 30 Silakan. menit. Katanya 30. Oh, videonya maksimal 30 ya. Perkenalkan ya Pak ya. Monggo Pak. Saya dari Padi, tepatnya Kabupaten Kelungkung dan Kecamatan Nusa Penida. Mungkin Bapak Tiono dan teman-teman yang lain tahu sudah Nusa Penida apa belum? Belum Pak. Agak terus. Ibu Kristina gimana? Udah tahu kalau Pak Nesa udah pasti tahu. Saya sama-sama dari Bali nih. Saya kalau ke Bali itu biasanya Iya, mampir lagi nanti lewati nyebrang lagi naik 30 menit bisa nyampe ke Nusa Penida itu naik boat dari Bali. Nanti lah Pak, kita Saya coba. dari NTT Pak. NTT. Ujian SMP. SMP Negeri 1 atau di Lembata. Kabupaten Lembata. mungkin jarang didengar. Kalau Pak Nenya gimana Pak Nenya? Kalau saya dari Kabupaten paling timur, Karangasem, Bali. Ya, saya ngajar di SMP 1 Manggis, SMP Negeri 1 Manggis. Kalau Pak Tiono sendiri gimana nih, dari mana? Kalau saya dari Mojokerto Pak, dari SMP 1 Mojokerto. SMP mana Pak? SMP 1 Pak. SMP 1 Mojokerto. Kotanya kota kecil sih Pak. Kalau di sini itu cuma 9 sekolah. Tidak banyak kalau negeri.